Look, You know, I'm Curtis. trying, really, I am. It's over. You wanna give me- Halo para tukang lalajo dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Tentunya, berjumpa kembali dengan saya Martin. Dan di konten kali ini, saya pun akan merangkum salah satu alur cerita film pemburu vampir yang sangat populer pada masanya yang berjudul Blade. Di mana pemburu ini tentunya sangat ditakuti para makhluk penghisap darah tersebut, karena kesadisannya dengan gagah perkasa membantai para vampir yang sangat meresahkan dengan begitu kejamnya. Dan seperti apakah aksinya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Sikat bos. Cerita pun dimulai di latar belakangi suatu rumah sakit, tepatnya di ruang unit gawat darurat. Kita pun akan diperlihatkan seorang wanita yang sedang mengandung si Jabang bayi tengah kesakitan atas luka gigitan di lehernya. Namun setelah mendapatkan penanganan medis, wanita itu pun telah tewas dan dokter pun hanya bisa menyelamatkan Jabang bayi dalam kandungannya. Dan puluhan tahun telah berlalu, cerita pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya sepasang sejoli yang pergi mendatangi sebuah tempat hiburan malam, di mana tempat tersebut sangat tersembunyi dan tidak sembarang orang bisa memasukinya, terkecuali jika mempunyai orang dalam yang bisa mempermudah akses untuk memasukinya. Lelaki tersebut pun tentunya sangat antusias meramaikan dan menikmati iringan lantunan musik DJ di sana. Hingga sampai lelaki itu pun dibuat kebingungan setelah beberapa tetesan darah mendarat di telapak tangannya. Seorang DJ pun memberi isyarat, dan di langit klub pun mulai menyemprotkan cairan darah yang membasahi semua vampir yang sedang menikmati pestanya. Sadar bahwa lelaki tersebut akan menjadi santapan para vampir, lantas dengan keadaan ketakutan, lelaki tersebut pun bergegas pergi melarikan diri. Di saat sedang dikepung para vampir, tiba-tiba seseorang beroutfit serba hitam pun datang dan membuat keadaan pun menjadi hening seketika. Dan pria misterius itu pun bernama Blade, dan ini orangnya. Di mana sosok Blade yang berprofesi sebagai pemburu vampir tentunya sangat terkenal dan ditakuti untuk kalangan makhluk penghisap darah tersebut. Dengan senjata berpeluru perak dan sebilah pedang peraknya, tidak ada satu vampir pun yang bisa menghentikannya. Hingga sampai Blade pun memojokkan seorang vampir yang bernama Queen dan membakarnya tanpa rasa ampun. Tak lama petugas pun datang lalu membawa mayat Queen yang hangus terbakar untuk diotopsi. Sementara itu seorang dokter yang bernama Karen sedang melakukan otopsi pada mayat Queen, namun tak lama setelah itu tiba-tiba It's over. dan di saat kekacauan itu berlangsung tiba-tiba Blade pun datang menghajar vampir tersebut. Memanfaatkan petugas yang datang dan menembaki Blade, lantas Queen pun pergi melarikan diri. Sementara Blade pun kabur dengan membawa dokter Karen bersamanya. Di tempat lain seorang pria tua yang bernama Whistler pun menyambut kedatangan Blade. Di mana Blade pun meminta Whistler untuk menyelamatkan sang dokter atas luka gigitan vampir yang ia dapatkan, dan untuk memperlambat proses mutasi darahnya menjadi vampir, lantas Whistler pun menyuntikkan serum racikannya yang berisikan bawang putih padanya. Di sebuah tempat yang gelap para petinggi komunitas vampir pun berkumpul, dan sedang membicarakan insiden kematian puluhan vampir yang dilakukan oleh Blade. Dan salah satu vampir yang bertanggung jawab atas insiden itu bernama Deacon Frost, dan ini vampirnya. Di mana Frost merupakan sosok yang sangat ambisius dengan mimpinya untuk menguasai kehidupan di bumi dan juga cita-citanya yang ingin menjadikan manusia sebagai budaknya. Namun ternyata ambisi Frost pun sangat bertentangan dengan petinggi vampir lainnya yang memilih untuk mempertahankan populasinya tanpa konfrontasi dengan manusia. Dan salah satu dewan yang bernama Dragoneti, justru mengolok-olok Frost karena tindakannya yang bisa memicu peperangan, terutama asal-usul Frost yang hanyalah vampir jadi-jadian yang tidak terlahir sebagai vampir berdarah murni. Di sisi lain Karen pun terbangun dari komanya, di mana dia pun kebingungan setelah melihat tempat di sekelilingnya dan juga melihat dua om-om misterius di hadapannya, berasumsi bahwa dirinya telah diculik om-om, lantas dia pun pergi menyelamatkan diri. Namun tindakan tersebut ternyata diketahui Whistler dan Blade. Whistler pun menjelaskan keadaan yang terjadi tentang keberadaan sekumpulan para vampir yang sangat berbahaya yang tidak diketahui manusia,
di mana dirinya dan juga Blade berperan menjadi pemburu vampir. Namun Karen yang telah jauh malang melintang berkecimpung mempelajari ilmu kedokteran tentunya berpikir realistis, tidak mempercayai hal itu. Dan sebelum kepergiannya Whistler pun memberikan benda berupa semprotan yang berisi cairan bawang putih untuk melindungi dirinya dari serangan para makhluk penghisap darah tersebut. Sesampainya di apartemen, tak lama seorang petugas pun datang untuk menanyakan keadaan sang dokter. Namun tiba-tiba petugas tersebut pun mencoba menyerangnya, namun beruntung Blade pun datang menyelamatkannya. Blade pun menjelaskan bahwa untuk mengenali vampir, cukup hanya dengan melihat tato unik yang menandakan budak para vampir di bagian punuknya. Di sisi lain ternyata petugas tersebut mempunyai pekerjaan sampingan sebagai kurir penyuplai darah segar untuk diberikan pada para vampir. Namun di saat Blade lengah petugas tersebut berhasil melarikan diri. Namun Blade sengaja melakukan hal itu demi untuk membuntuti petugas tersebut untuk menemukan tempat rahasia keberadaan Frost. Hingga Blade pun sampai di suatu tempat sarang vampir yang berkedok klub hiburan malam. Dan saat menyusuri tempat tersebut Blade pun terkejut ketika mengetahui salah satu anak buah Frost yang tengah meneliti sebuah catatan kuno yang berisikan tutorial cara membangkitkan La Marga atau sebutan kekuatan dewa vampir yang paling kuat tak terkalahkan. Sebari membakar vampir tersebut dengan senjata sinar ultraviolet, Blade pun mencoba menanyakan tempat persembunyian Force berada. Namun Blade pun justru bertemu kembali dengan Queen dan sekelompok vampir yang lainnya yang ternyata bisa memojokkan Blade. Dan tak lama bala bantuan pun datang, di mana Whistler pun mencoba menyelamatkan Blade dan Karen untuk pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain tentunya timbul pertanyaan asal-usul kekuatan yang Blade miliki, di mana ternyata Blade terlahir dalam kondisi manusia setengah vampir yang mewarisi kekuatan para vampir, terlebih Blade mampu berjalan di terik panasnya matahari. Sementara itu Blade pun tentunya memiliki rasa haus darah layaknya para vampir pada umumnya, di mana untuk mengatasi hal itu, Whistler pun membuat suatu serum suntikan yang Blade gunakan secara teratur untuk menekan rasa haus darahnya. Dan alasan Blade menjadi seorang pemburu vampir tak lepas dari ambisinya yang ingin membalaskan dendam kematian ibunya yang digigit salah satu vampir. Di tempat lain Frost beserta gerombolannya pun sedang mengeksekusi Dragonetti, di mana selama ini dia selalu menjadi penghambat ambisi Frost yang ingin membangkitkan dan mendapatkan kesaktian kekuatan La Marga untuk dirinya. Di sisi lain, kini Karen pun sedang mencoba melakukan suatu eksperimen untuk membuat formula yang bisa menetralisir akan rasa haus darah vampir menggunakan darah Blade. Namun tanpa disadari Karen pun justru telah menciptakan sebuah serum mengerikan yang bisa meledakkan darah vampir. Dan tak lama setelah Blade meninggalkan markasnya, tiba-tiba Frost bersama gerombolannya pun datang menyerang tempat tersebut. Whistler dan Karen yang mencoba melawan pun dibuat tak berdaya di hadapan Frost. Dan di saat Blade kembali, Blade pun terkejut melihat Whistler yang sedang sekarat atas luka gigitan di lehernya. Sebelum gigitan tersebut merubahnya menjadi makhluk penghisap darah, Whistler pun meminta Blade untuk segera mengakhiri hidupnya. Blade yang tentunya tidak sanggup melakukannya, lantas memberikan senjatanya untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan menculik dan menyandera sang dokter, Frost pun meminta Blade datang menemuinya, demi segera melakukan ritual pembangkitan kesaktian kekuatan La Marga dengan menggunakan darah Blade. Blade yang murka pun bergegas pergi dengan berbekal persenjataan perang, untuk membantai kaum penghisap darah tersebut seorang diri. Tak lupa Blade pun mencoba serum mematikan buatan sang dokter, dan terbukti berhasil meledakkan vampir yang menyerangnya. Di sisi lain Blade pun dibuat pelanga-pelongo setelah melihat sosok ibunya yang telah menjadi vampir, dan masih hidup sampai saat ini. Memanfaatkan kelengahan tersebut lantas Frost beserta gerombolannya mencoba untuk melumpuhkan Blade. Dan kini Frost pun membawa Blade dan Karen ke suatu kuil kuno untuk segera mungkin membangkitkan kekuatan La Marga, sang dewa darah. Dengan menumbalkan 12 vampir berdarah murni dan mengambil darah Blade, lantas Frost pun mulai melakukan ritualnya. Di tempat lain Karen pun mencoba keluar melarikan diri dan pergi menyelamatkan Blade, namun Blade yang kehilangan banyak darah pun membuatnya harus kehilangan kekuatannya. Memahami situasi yang terjadi lantas Karen pun meminta Blade untuk menghisapnya.
Setelah sehat walafiat dan telah mendapatkan kekuatan sejatinya, tiba-tiba ibunya pun datang menyerang Blade, dan hal itu tentunya membuat Blade tidak mempunyai pilihan selain membunuhnya dan membuat Blade menjadi anak durhaka. Kini Blade pun datang ke medan pertempuran untuk mengakhiri kesenangan para makhluk penghisap darah tersebut. Setelah dengan mudah membantai anak buah Frost, kini Blade pun harus berhadapan dengan Frost. Blade memang kuat, namun Frost jauh lebih kuat setelah mendapatkan kekuatan dewa di tubuhnya. Selain kebal dan cepat beregenerasi, pedang perak penangkal vampir milik Blade pun tidak bisa menebasnya. Namun hal itu tak membuat Blade gugudek dengan kekuatan yang Frost miliki, di mana Blade pun mencoba menggunakan serum mematikan untuk membunuhnya. Setelah beberapa serum mendarat di tubuh Frost, tak lama reaksi serum tersebut pun mampu meledakkan tubuhnya dan mengakhiri hidup Frost. Di malam hari yang dingin bertempat di kota Moskow, seorang makhluk penghisap darah pun sedang mencoba menghisap wanita di sampingnya. Namun tindakan itu pun terhenti setelah Blade datang menghunuskan pedangnya. Dan film pun berakhir.